olahraga memang memiliki akar yang kuat dalam sejarah peradaban Islam. Beberapa cabang olahraga itu memang pada dasarnya bukan permainan yang baru dan dimunculkan begitu saja. Sejumlah jenis olahraga konon banyak dipraktikkan oleh masyarakat Arab jahiliyah ataupun komunitas masyarakat sebelumnya. Fisik yang sehat adalah anugerah tak terkira dari Sang Khalik. Karunia itu harus tetap dijaga sebagai bentuk syukur. Ada banyak cara menjaga tubuh agar tetap bugar dan sehat, seperti asupan gizi dan nutrisi yang cukup. Selain itu, olahraga merupakan cara yang jitu. Dengan berolahraga, aliran darah lancar dan metabolisme tubuh menjadi seimbang. Banyak jenis olahraga yang bisa dilakukan untuk tetap menjaga kebugaran tubuh kita. Ditambah lagi, ada hadis yang mengatakan mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Untuk itu, kita perlu menjaga kebugaran tubuh kita dengan cara mempelajari dan berlatih gerakan. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani, mata pelajaran, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari, tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan yang berarti. Manfaat latihan kebugaran jasmani. Manfaat latihan kebugaran jasmani yang pertama, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas. Selain karena zat-zat makanan atau energi berlebih yang tertimbun di dalam tubuh, kegemukan dan obesitas juga bisa terjadi karena tubuh kurang beraktivitas. Mencegah penyakit jantung. Manfaat latihan kebugaran jasmani juga untuk mencegah penyakit jantung. Ketika tubuh berolahraga, aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh ke jantung menjadi lebih cepat daripada saat tubuh diam. 3. Mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Menambah kepintaran. Otak yang pintar adalah otak yang sirkulasi oksigennya lancar. Olahraga mampu melancarkan sirkulasi oksigen ke otak. Itu sebabnya olahraga mampu menjauhkan kita dari penyakit-penyakit yang melemahkan kerja otak. 5. Memberi banyak energi. Jika kita rutin berolahraga, kita akan bisa tidur nyenyak, berpikir jernih, terhindar dari stres, dan berbagai hal lain bisa menguras energi. Menurunkan gejala depresi ringan dan kegelisahan. Saat berolahraga, tubuh kita akan merasa rileks. Inilah salah satu manfaat latihan kebugaran jasmani. Hal ini tentu saja memengaruhi depresi. Melindungi dari osteoporosis. Para ahli berpendapat bahwa anak-anak yang banyak bergerak atau aktif akan memiliki tulang yang kuat. 8. Meningkatkan mood. Jika kita sedang jenuh,
olahraga adalah salah satu cara yang bisa menghilangkannya. Sebuah studi mengatakan bahwa olahraga aerobik dapat mengurangi ketegangan dan membuat kita semangat lagi. Unsur-unsur kebugaran jasmani. Kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban. Beban tersebut dapat dari bobot badan sendiri atau dari luar. Daya atau power. Kecepatan. Kecepatan adalah waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian-bagian dalam satu ruang gerak yang seluas-luasnya. Kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan seseorang dalam mengubah arah dengan cepat pada waktu bergerak tanpa kehilangan keseimbangan. Daya tahan atau endurance, kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Daya tahan kecepatan atau stamina adalah kemampuan daya tahan lama organisme atlet untuk melawan kelelahan dalam batas waktu tertentu. Bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Aktivitas latihan kekuatan. Aktivitas latihan kekuatan otot perut, aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan, aktivitas latihan kekuatan otot punggung, aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai. Aktivitas latihan kekuatan otot perut bisa dilakukan dengan cara melakukan gerakan sit up. Caranya, pertama duduk dengan kedua kaki ditekuk, setelah itu berbaring, letakkan kedua tangan di silang di depan dada, ataupun bisa disimpan di belakang kepala. Cara melakukannya, angkat tubuh sehingga posisi tubuh duduk. Kemudian berbaring kembali dan lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang. Aktivitas latihan kekuatan otot kedua lengan. Cara latihannya bisa menggunakan dengan gerakan push up. Gerakan push up yang pertama bisa dilakukan dengan cara posisi awal, berbaring dengan posisi telungkup, kedua kaki rapat, kedua tangan berada di sebelah dada, kemudian cara melakukannya angkat tubuh sampai posisi tangan lurus dan posisi badan juga lurus. Yang perlu diperhatikan, posisi tangan tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Cukup seimbang di samping badan. Angkat tubuh sampai badan lurus dengan kedua kaki atau ujung jari kaki sebagai tumpuan dan kedua telapak tangan sebagai tumpuan. Latihan kekuatan otot lengan yang kedua
Bisa dilakukan dengan cara melakukan push up yang biasa dilakukan oleh wanita. Caranya, letakkan kedua tangan di samping badan dengan posisi tubuh telungkup. Kedua kaki saling disilangkan dengan kedua lutut sebagai tumpuan. Angkat tubuh sehingga yang menumpu hanya kedua lutut dan kedua telapak tangan. Angkat badan secara berulang-ulang. Aktivitas latihan kekuatan otot punggung bisa dilakukan dengan gerakan back up. Langkahnya, posisikan badan secara telungkup, letakkan atau simpan kedua tangan di dagu dengan kaki tetap dalam keadaan lurus dan tidak terangkat. Angkat tubuh sehingga pusar sampai terangkat. Bisa juga dilakukan dengan kedua lengan diletakkan di belakang kepala. Angkat tubuh secara berulang-ulang. Aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai bisa dilakukan dengan gerakan naik turun bangku. Caranya, persiapkan bangku dengan tinggi bangku 40-60 cm. Langkahkan atau simpan kaki terkuat di atas bangku diikuti dengan kaki sebelahnya. Kemudian turun dan naik kembali, lakukan secara berulang-ulang. Untuk posisi lengan, bisa dilakukan disimpan di belakang kepala sebagai keseimbangan. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu. Aktivitas lengan daya tahan otot lengan. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot tungkai. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot lengan dan bahu bisa dilakukan dengan cara melakukan gerakan seperti gambar berikut. Berjalan menggunakan tangan, kedua tangan dengan kaki dipegang oleh teman. Aktivitas latihan daya tahan otot lengan bisa dilakukan dengan melakukan gerakan pull up seperti gambar berikut ini. Aktivitas pembelajaran daya tahan jantung dan paru-paru bisa dilakukan dengan melakukan interval training. Cara melakukannya adalah bisa menggunakan dengan berlari menggunakan interval waktu, misalkan berlari 1 menit, setelah itu 30 detik berjalan, kemudian berlari lagi 1 menit dan istirahat kembali. Lakukan seperti itu secara bertahap. Ataupun interval training bisa dilakukan dengan renang atau gerakan renang, sama halnya dengan lari, berenang 30 detik, bisa istirahat 10 detik dan berenang kembali 30 detik, dan seterusnya. Aktivitas latihan kelenturan bisa dilakukan dengan aktivitas latihan peregangan statis dan dinamis. Untuk lebih jelasnya, gerakan-gerakannya bisa dilihat di link YouTube sebelah kanan berikut. Aktivitas tes kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani di Indonesia dibagi menjadi 2 untuk putra. Lari cepat 50 meter, angkat tubuh pull up 60 detik, baring duduk sit up 60 detik, loncat tegak vertikal jump. Lari jauh 1000 meter. Untuk putri, lari cepat 50 meter, angkat tubuh pull up 30 detik, baring duduk sit up 60 detik, loncat tegak vertikal jump, dan yang terakhir lari jarak jauh 800 meter. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga video ini bermanfaat. Salam olahraga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.